warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agustin dengan NIM F0B0210001. Perkenalkan, nama saya Putri Zulekri dengan NIM F0B021002. Perkenalkan, nama saya Hasrianti dengan NIM F0B021004. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Jambi. Indonesia merupakan negara penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia sehingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula masuknya Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kali itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya. Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno. Namun tidak banyak yang mengetahui mengenai peran Sungai Batanghari dalam penyebaran agama Islam. Nama negeri ini sering disebut-sebut dalam prasasti-prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Orang kayu hitam adalah penyebar agama Islam di Jambi pada abad ke-15. Ia putra Datuk Paduka Berhala dari perkawinannya dengan Putri Selaras Pinang-Masa. Orang kayu hitam adalah pendiri kerajaan Melayu Islam di Jambi. Raja-raja dari Kesultanan Jambi adalah keturunan orang kayu hitam. Ia memiliki 3 orang saudara, seorang putri bernama Orang Kayu Gernu dan 2 orang laki-laki Orang Kayu Pingai dan Orang Kayu Padataran. Sejarah Islam di daerah Jambi seberang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di daerah Jambi di kalangan masyarakat. Berkembangnya suatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi. Pembawanya adalah seorang saudagar Arab yang bernama Ahmad Salim yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Ia kawin dengan seorang raja Jambi yang bernama Putri Selaras Pinang-Masa. Melalui perkawinan ini, pengaruh Islam telah masuk ke dalam keraton, kekuasaan atau politik. Dan baru pada tahun 1615 Masehi, pengaruh Islam betul-betul nampak. Islam telah menggeser sistem kerajaan dengan sistem Kesultanan Jambi, yaitu dengan dinobatkannya Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih. Pada masa pemerintahan Rang Kayu Hitam, Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota sehingga proses Islamisasi daerah seberang kota bersamaan pula waktunya dengan pemindahan kerajaan Melayu tersebut. Hanya saja video penjelasan mengenai sejarah masuknya Islam di Jambi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.